Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Matondang dari kelas BDP 3B NIM 2101052 dengan mata kuliah Pemasaran Komoditas Perkebunan, dosen pengampu Bapak Wal Madri SPMSI. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan beberapa pertemuan yang kami pelajari pada mata kuliah Pemasaran Komoditas Perkebunan. Pengertian dan fungsi pasar. Dalam pasar juga dapat diartikan yaitu tempat bertemunya pembeli dan penjual. Dalam pasar juga terdapat syarat-syarat, yaitu satu, adanya penjual, yang pastinya adanya orang yang menjual produk atau jasa. Kemudian yang kedua, adanya pembeli. Di dalam suatu pasar pastinya ada penjual dan pembeli. Kemudian yang ketiga, ada tersedianya barang yang diperjualbelikan, yaitu produk yang dijual oleh si penjual. Kemudian keempat, ada terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dilanjutkan dengan fungsi pasar. Fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama itu ada distribusi, pembentukan harga, dan promosi. Jadi distribusi ini penyaluran produk dari produsen ke konsumen. Jadi yaitulah fungsi pasar tadi, terjadinya proses jual beli. Kemudian adanya pembentukan harga yang terjadi akibat tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga terjadi kesepakatan harga. Kemudian dilanjutkan dengan promosi. Biasanya pada pasar tersebut lebih kepada komunikasi langsung, yaitu menawarkan harga yang sesuai dan produk yang sesuai juga. Kemudian ada yang namanya bentuk-bentuk pasar. Jadi dalam bentuk-bentuk pasar itu terdapat 3 bagian, yaitu ada bentuk pasar menurut sifat, wujud barang, dan cara penyerahannya. Kemudian ada yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah dan kegiatannya. Kemudian ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli. Jadi yang pertama itu ada bentuk pasar menurut sifat, wujud barang, dan cara penyerahannya. Terdapat 2 pembagi, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Kemudian yang kedua itu ada bentuk pasar menurut luas wilayah dan kegiatannya. Terbagi menjadi 4, yaitu pasar regional, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Dan yang ketiga itu adalah bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Itu terbagi menjadi 2, yakni ialah pasar persaingan sempurna, kemudian ada pasar persaingan. Dilanjutkan dengan supply chain. Supply chain management atau SCM adalah konsep yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas bisnis terkait dengan rantai pasokan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk ke pelanggan. Jadi, supply chain atau rantai pasok ini bermula dengan bahan baku yang ada atau seperti permintaan atau penawaran yang ada pada masyarakat, sehingga dengan adanya bahan baku tersebut dapat diolah menjadi produk-produk lain oleh perusahaan-perusahaan yang bisa mengolah hasil bahan baku tersebut. Kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat juga dengan hal-hal yang lebih diinginkan. Kemudian manfaat supply chain management. Jadi manfaat dari supply chain management ini ialah efisiensi biaya. Kemudian juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan dan menghindari penumpukan stok yang tidak perlu, sehingga meningkatkan kecepatan rotasi produk. Kemudian yang ketiga itu SCM juga membantu dalam memperkuat hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Dilanjutkan dengan aktivitas supply chain management itu ada 5. Yang pertama itu ada perencanaan pasokan, kemudian pengadaan barang, produksi, distribusi, dan pengiriman.